Pada tanggal 28 Juli 2022, kami sedang berada di Premier Oil Bars. Sekitar jam 11 malam, saat itu akan dilakukan mixing asid. Beberapa hari sebelumnya, klien meminjam welding pump beserta hose-nya untuk dipakai transfer VIDA yang dilakukan oleh service company lain. Kami sudah meminta untuk hose dikembalikan karena kami akan pakai untuk mixing asid. Tetapi respon dari klien menyatakan bahwa hose masih dipakai. Klien kemudian meminjam hose dari bars dan kemudian meminta kami memakainya. Hose dari bars adalah rubber hose berwarna hitam. Sangat berbeda dengan hose transparan yang biasa kami pakai. Kami lihat hose tersebut bukan untuk asid dan kami sudah sampaikan ke klien. Klien tetap meminta kami untuk memakai hose tersebut dan mengatakan hose tersebut bisa dipakai untuk asid. Kami tidak melakukan stop work dengan tegas. Mungkin inilah awal dari kekeliruan ini. Akhirnya kami menggunakan hose tersebut. Oke, jadi sebelum kita melakukan pumping asid, kita melakukan toolbox meeting terlebih dahulu. Setelah melakukan toolbox meeting, kita melakukan persiapan dan semua kru sudah memakai PPE lengkap. Rencananya kita akan mentransfer fluida dari drum yang ada di atas upper deck ke displacement tank di unit pumping. Setelah kita melakukan persiapan di welding pump pertama, kita memasang air hose dan hose suction terlebih dahulu untuk melakukan function test tanpa memasang discharge hose. Setelah dilakukan function test, welding pump berfungsi dengan baik, ditandai dengan keluarnya air dari outlet welding pump tersebut. Setelah yakin welding pump berfungsi dengan baik, kita memasang discharge hose yang ke arah displacement tank. Lalu kita memulai untuk pumping water. Setelah beberapa saat kita pumping water, ada kru kami yang ngecek ke arah displacement tank dan dia menginformasikan ternyata tidak ada air yang keluar dari discharge hose tersebut. Sehingga kita mengasumsikan bahwa welding pump tersebut rusak. Selanjutnya, kita memutuskan untuk mengganti welding pump pertama dengan backup welding pump, yaitu welding pump yang kedua. Setelah di-prepare, kita mencopot semua hose di welding pump pertama dan memasang semua ke welding pump yang kedua. Air hose sudah terpasang, suction hose sudah terpasang, dan discharge hose juga sudah terpasang. Lalu kita langsung melakukan function test dengan cara memompa air dari drum. Saat itu terjadi penurunan level air di dalam drum tersebut. Sehingga kita menyimpulkan bahwa air sudah berhasil terpompakan dan welding pump berfungsi dengan baik. Karena kita sudah yakin welding pump berfungsi dengan baik, kita lanjut memindahkan stick suction ke arah drum asid dan langsung memompakannya. Setelah beberapa saat kita memompakan asid, ada kru kami yang mengecek kembali ke arah displacement tank dan ternyata tidak ada asid yang keluar dari discharge hose di unit pumping tersebut. Setelah beberapa saat kita berdiskusi, kita memutuskan untuk mengecek untuk membuka discharge hose di welding pump yang kedua tersebut. Setelah kita buka, sayangnya di situ terjadi
semburan kuat karena adanya gas, air, dan asid dari dalam discharge hose tersebut. Kami menduga adanya solid atau padatan di dalam hose hitam tersebut sebelum kita pakai. Hose yang terdapat padatan itulah yang membuat fluida tidak dapat mengalir dan terjadi plugging. Kami sangat tidak menyangka bahwa ada padatan di dalam hose tersebut karena warnanya hitam, berbeda dengan hose yang biasa kita gunakan, yaitu spiral hose yang berwarna transparan. Jadi sumbatan inilah yang menyebabkan pressure trap pada discharge hose. Ada 7 orang yang berada di sekitaran Wilden Pump. Saya dan Aditya adalah yang paling dekat. Seketika kami langsung berlari ke arah safety shower sambil membuka safety Google dan respirator. Selanjutnya saya dan Aditya dilakukan penanganan oleh medik di bars karena mengalami perih di mata, dan kemudian esok harinya kami diterbangkan ke Pulau Batam untuk mendapatkan penanganan oleh rumah sakit. Kami berada 2 hari di rumah sakit dan dokter menyatakan kami sudah bisa keluar. Mata saya dan Aditya berangsur pulih dan normal, dan kami sangat bersyukur untuk hal ini. Saya membayangkan jika saat itu kami melakukan stop work, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Kami seharusnya lebih tegas lagi mengatakan stop work, melakukan risk assessment, dan melakukan pelaporan ke atasan di kota, sehingga kami bisa mendapatkan dukungan terhadap stop work yang kami lakukan. Saya bersyukur kondisi mata dan wajah saya baik. Penglihatan saya bisa kembali normal. Semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi di semua operasi Baker Hughes. Stop work sangat penting. Semoga ke depannya, jika ada sesuatu yang tidak aman, tidak sesuai plan, atau ada anomali, kita harus berani lakukan stop work.